bal antum qaumun musrifun. Memang kamu ini kaum yang keterlaluan. Tetapi bagaimana jawabnya kaum Nabi Lut yang sakit jiwa itu? Masih bisa menjawab, luar biasa. Masih menjawab. Ya, justru mereka menuding Lut dan keluarganya ini orang-orang yang sok bersih. Nah, sekarang kan begitu juga. Ya, kembali terjadi ya. Nah, kembali terjadi. Setiap orang-orang yang melakukan kejahatan, perbuatan keji, menuduh orang yang tak suka dengan dia itu sok suci. Ya, jadi artinya apa? Dia merasa bahwa dia yang benar gitu. Ya. Macamlah pembelaan mereka. Ya. Dari mulai, oh ini sudah genetik, ini tak bisa ditolak. Kata siapa tidak bisa ditolak? Di sini peran orang tua, peran takwa kepada Allah. Ya, itulah artinya ketika Lut menasihati kaumnya, ittaqu rabbakum, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bahwa segala penyakit itu yang menyimpang yang disebut fahisyah itu sebenarnya datang dari diri masing-masing. Jadi jangan salahkan genetik, ya. Kecuali yang memang ada namanya satu orang sudah sekaligus dua kelamin ada sama dia. Tapi ini kan langka. Yang sekarang ini justru jelas-jelas kelaminnya. Tetapi dia melampiaskan syahwatnya justru kepada yang sama kelaminnya dengan dia. Itulah namanya perbuatan kaum Nabi Lut. Lalu kaum Nabi Lut ini menuduh balik. Kata kaum Nabi Lut ini apa? Akhrijuhum min qaryatikum innahu unasun yatatahharun. Usir kalian Lut ini dan keluarganya. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang menganggap dirinya suci. Artinya sok suci. Tetapi Allah Ta'ala tidak membiarkan. Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Dan memang istri Lut sudah terkenal sebagai wanita yang durhaka kepada Allah, tidak memihak kepada suaminya yang seorang nabi. Artinya apa? Perempuan atau istri Lut ini tidak ikut mengecam perbuatan kaumnya. Justru semacam ya bersekongkol. Mendukung ya. Mendukung. Oleh karenanya dia termasuk orang yang diazab. Kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka lihatlah bagaimana akibat ya dari orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dan dosa. Jadi kaum homoseksual disebut mujrimin, pendosa. Masya Allah. Jadi luar biasa. Artinya kutukan-kutukan. Ya. Celaan-celaan kepada pelaku homoseksual ini. Disebut kaum fasik, disebut kaum mujrimin, pendosa. Ya. Disebut orang tidak punya akal. Ya. Disebut orang fasik. Jadi segala atribut ataupun gelar-gelar buruk itu memang itu ditempelkan kepada mereka gara-gara perbuatan mereka. Jadi tidak ada yang namanya ini karena sudah turunan, ya. Ini semuanya adalah karena perilaku mereka yang menyimpang. Jadi yang dikutuk itu adalah perilaku yang menyimpang itu. Bagaimana caranya? Dengan kembali menyadari bahwa kamu itu diciptakan Allah sebagai apa? Kamu sebagai laki-laki cenderunglah kepada wanita. Karena memang begitu sudah Allah mentakdirkan, menetapkan manusia itu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan dengan demikian kamu bisa melahirkan keturunan. Kalaulah sekiranya perempuan semua bernafsu sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, bagaimana manusia? Putus. Habis, tidak ada lagi penghuni bumi ini. Jadi betul kan kalau dikatakan ini kejahatan? Kehancuran. Iya. Crime against humanity. Yang mengancam kemanusiaan seluruhnya. Jadi kita tidak boleh membela, mendukung, bahkan terang-terangan kita mengatakan bahwa ini adalah kejahatan. Yang namanya kejahatan, ya jangan dibiarkan. Ya, ini bisa berbahaya kalau kejahatan, karena dia akan bersifat menular. Nah, jadi orang mukmin digambarkan di dalam Al-Quran, sifat-sifat al-mu'minun itu seperti diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Bagaimana terhadap soal nafsu seksual ini? Walladzina hum li furujihim hafidhun. Ini indahnya Islam ya. Sesuai dengan fitrah. Karena Islam ini kan turun dari Allah. Jadi Allah yang menciptakan makhluk, Allah menciptakan alam
Sehingga syariat yang Allah turunkan itu persis sejalan paralel dengan ketentuan Allah yang ada di alam. Walladzina hum li furujihim hafizun, sifat orang mukmin itu yang menjaga kemaluannya. Ini kaitannya dengan seksual, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri dan budak hamba sahaya. Jadi untuk penyaluran seksual Allah sudah siapkan. Siapa? Istri-istri kamu. Kemudian aw ma malakat aymanukum. Ya. Artinya budak hamba sahaya. Namun memang saat ini kan memang itu sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi kita kan tidak bisa memastikan entah tahun kapan nanti muncul lagi itu perbudakan hamba sahaya. Kita kan tidak tahu masa depan seperti apa. Kita berbicara di zaman sekarang. Memang sekarang perbudakan sudah tidak ada. Sehingga yang tersedia bagi kita adalah azwaj, istri-istri kamu. Jadi Allah membebaskan orang-orang mukmin untuk memiliki istri, nikahlah. Dan syariat atau sunnah Nabi kita SAW begitu indahnya, tidak boleh menahan-nahan atau menunda-nunda pernikahan. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada aturan, tunda perkawinan, itu ajaran yang salah. Pada saat seorang pemuda sudah mempunyai pencaharian, dia punya sumber, itu tidak boleh ditunda. Kakakmu kan belum menikah. Itu ajaran yang salah. Jadi tidak ada dikaitkan dengan kakaknya belum menikah, maka dia tidak boleh menikah. Jadi bagaimana kalau nggak nikah kakaknya? Tidak bisa juga. Ya, si kakak udah 35 tahun. Adiknya yang laki-laki, katakan saja sudah 32 tahun. Sudah cukup. Ya. Gara-gara kakaknya yang perempuan umur 35 tahun tidak menikah, apakah terus-menerus dia tidak akan menikah? Ini apa ini namanya? Ini ajaran yang salah. Kalau adat, ini adat yang salah. Allah Ta'ala tidak menghalangi seseorang menikah. Ya masing-masing punya jodoh sendiri-sendiri. Ya, siapa tahu si adik ini menikah, tiba-tiba sebulan berikutnya ada jodohnya si kakak. Benar. Ya, jadi jangan mencoba-coba membuat rekayasa sendiri menyalahi apa yang sudah Allah gariskan. Pernikahan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Tidak ada menunda-nunda pernikahan. Begitu juga berketurunan. Dengan berketurunan itulah kemanusiaan akan berlanjut terus. Ya, betul. Kalau dikaitkan dengan homoseksual, LGBT, punahlah nanti manusia dari muka bumi. Oleh karenanya, LGBT ini adalah kejahatan. Sekali lagi, ini adalah crime yang tidak boleh dibiarkan. Obati, ya, karena mereka ini orang yang sakit, menderita penyakit, sadarkan, kembalikan ke jalan yang benar. Tunduk mereka kepada syariat yang Allah turunkan. Apalagi kalau sempat kita melihat hadis Nabi. Apa hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Anda jangan ketar-ketir mendengar hadis ini. Man wajadtumuhu ya'mal bi'amali qawmi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Imam Ahmad. Jadi hadirin berbahagia, ya memang hadis ini hadis hukum. Memang ditafsirkan secara hukum, artinya yang memutuskan itu adalah lembaga peradilan. Ya, tetapi begitulah semangatnya, semangat dari hadis ini, bahwa homoseksual ini adalah kejahatan yang tidak boleh berulang. Namun begitu juga bahwa tanda-tanda kiamat, disebutkan bahwa tanda kiamat itu salah satunya adalah kembalinya menyebar penyakit kaum Nabi Lut. Nah, jadi sekarang ini kalau merebak ini penyakit homoseksual, LGBT ini merebak, ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya hentikan semua ini.